السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali insyaallah membaca kitab dan membahas kitab Amalan Sunnah Setahun karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dan melimpahkan rezeki dan pahala untuk beliau dan juga keluarga beliau. Yang mana tema yang tertera di poster memilih waktu yang tepat untuk suatu amalan. Itu sahih itu? InsyaAllah yakin itu. Benar itu, insyaallah. Kita mulai dari situ insyaallah. Yang benar menuntut ilmu syar'i, itu udah benar. Belum. Yang tiga memilih waktu untuk yang tepat untuk suatu amalan sudah sesuai judul. Sudah. Baik. Sekarang kita insyaallah senantiasa menuntut ilmu syar'i. Senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan poin C ini merupakan salah satu dari poin muqaddimah di kitab ini. Setelah sebelumnya masalah meningkatkan iman dan takwa. Kemudian yang B meningkatkan kualitas amal-amal saleh. Kemudian yang ketiga, nasihat ketiga yaitu senantiasa menuntut ilmu syar'i. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini persis seperti yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Rabb kita, di sini kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan tidak samanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Tidak sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Ilmu adalah cahaya. Sebagaimana dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Di awal surat Ibrahim, jemaah sekalian ikhwan, ada faedah yang serupa dengan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan mereka atau mengeluarkan orang-orang dari zulumat kegelapan menuju nur cahaya, dari kejahilan menuju keilmuan cahaya ilmu. Dengan apa? Dengan kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan ini. Maka menuntut ilmu syar'i tidak mungkin disebut menuntut ilmu syar'i kecuali berdasarkan apa yang Allah turunkan dari wahyu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Itu poin pertama di ayat tersebut. Harus dari dasar Alkitab, Al-Quran. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Rabb mereka menuju jalannya Al-Aziz Al-Hamid, itu Allah Ta'ala. Maka di 3 ayat ini bisa kita petik faedah. Pertama, disebut menuntut ilmu syar'i harus belajar berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mengikuti Alkitab, Al-Quran melazimkan mengikuti As-Sunnah, mengharuskan mengikuti As-Sunnah. Itu pertama, kitabun anzalnahu ilaika. Ya, jadi kalau kita mau keluar dari kebodohan menuju keilmuan harus dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Artinya seseorang bisa keluar dari kejahilan itu harus dengan izin Allah. Dari poin ini ada faedah. Tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri dalam menuntut ilmu. Lihat tadi di surat Ibrahim ayat kedua setelah Alif Lam Ra, ya. Tadi mau mempelajari sekalian tafsirnya, kita sebut surat Ibrahim, ayat pertama, karena Alif Lam Ra-nya tidak terpisah. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Terangkat kebodohan menuju cahaya ilmu. Pertama harus berdasarkan Al-Quran As-Sunnah. Kemudian biizni rabbihim, keluarnya seseorang dari kegelapan menuju cahaya ilmu itu harus dengan izin Allah Ta'ala. Berarti tidak boleh seseorang mengandalkan dirinya sendiri dalam menuntut ilmu, melainkan meminta kepada Allah hidayah ilmu dan hidayah taufik, sehingga dia bisa faham, sehingga keluar dari kegelapan dengan berkahnya menuju cahaya ilmu. Bi'izni rabbihim, menuju apa? Ila siratil azizil hamid, menuju jalan Al-Aziz Al-Hamid, jalannya Allah Ta'ala. Ini poin ketiga. Setelah pertama berdasarkan harus dengan wahyu. Kedua, tidak boleh mengandalkan diri sendiri, karena tidaklah kita bisa berilmu kecuali dengan izin Allah. Itu kedua. Ketiga, ila siratil azizil hamid, tujuannya kita nutut ilmu, tujuannya kita mendapatkan cahaya ilmu untuk bisa berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surga. Jadi bukan untuk dunia cuma, ya. Itu ayat pertama di surat Ibrahim yang ada kaitannya dari bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Bisa keluar dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu yang terang benderang, bahkan bisa menerangi orang lain. Di ayat-ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kelima, walaqad, nah di sini ayat kelima tentang Nabi Musa alaihissalam. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dzakirhum biayyamillah
Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya dengan ayat-ayat kami. Apa tugasnya Nabi Musa alaihi salam? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Agar wahai Musa, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Artinya kegelapan kebodohan atau kezaliman atau kemaksiatan menuju apa? Menuju cahaya ilmu, cahaya amal saleh, dan cahaya keimanan. Nah, maka itu perintah dari Allah untuk Nabi Musa alaihissalam keluarkan kaummu dari itu semua. Artinya biar buat mereka mengetahui, buat mereka menuntut ilmu. Baik. Maka ilmu ini menjadi sebab diangkatnya derajat orang-orang yang telah Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Kata Rabb kita Azza wa Jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah Ta'ala akan mengangkat, yaitu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi mereka mendapatkan ponten yang berbeda, poin yang berbeda. Beriman, sudah beriman, berilmu pula. Atau boleh dimaknai penyandingan keimanan dengan keilmuan ini adalah penyandingan yang melazimkan satu sama lain. Arti lainnya, orang yang beriman harus dengan ilmu, orang yang berilmu harus dengan iman. Maka tidak disebut komplit beriman kecuali dengan ilmu, dan tidak disebut berilmu yang bermanfaat kecuali dengan iman. Boleh dibuktikan jemaah sekalian, kalau kita nuntut ilmu ke majelis ilmu dan kita enggak percaya dengan ilmu yang disampaikan ustaz, maka tidak ada artinya ilmu tersebut. Atau kita pengen beriman dan mengaku saya mukmin, saya muslim, saya bukan kafir, saya bukan fasik, tapi enggak pernah mau nuntut ilmu. Baca Al-Quran enggak pernah, terjemahannya enggak pernah mau baca, baca buku ulama enggak pernah mau, datang ke majelis juga enggak mau. Maka bagaimana dia bisa memupuk imannya dengan baik? Bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang iman, mana yang kufur, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang sesuai sunnah, mana yang bid'ah. Lebih-lebih tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Ini bagaimana dia bisa mempertahankan keimanannya, alih-alih mempertahankan, lebih-lebih dari itu, untuk meninggikan imannya, mempertahankan saja udah sulit karena jahil. Makanya Allah berikan reward, ganjaran berupa peninggian derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Maka ilmu ini menjadi sebab diangkatnya derajat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya. Kemudian beliau menyatakan, menambahkan, atau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, oleh karena itu kita dapati bahwa ahli ilmu merupakan tumpuan pujian, sasaran pujian. Orang berilmu sasaran pujian, iya. Setiap kali nama mereka disebut, manusia selalu memujinya. Kalau memang dia berilmu, manusia selalu memuji orang berilmu ini, baik dengan lisanul maqal maupun dengan lisanul hal. Ada namanya lisan al-maqal, ada yang namanya dengan lisan al-hal. Apa artinya itu? Lisanul maqal yaitu lidah yang berbicara. Lisanul hal yaitu konteks atau kelakuan atau cerminan, walaupun lisan tidak berbicara. Enggak.
Misalnya antum berilmu. Ya, bukan sebatas penampilan, Pak. Kalau penampilan semua orang bisa berpenampilan seperti orang berilmu, bisa. Apalagi kalau dia punya duit. Bisa beli pakaiannya orang yang berilmu, misalnya bisa. Bahkan bisa lebih kelihatan daripada orang yang benar-benar berilmu. Bukan sekedar penampilan, tapi memang dia berilmu. Dan kalau mengucapkan kalimat, baitnya itu menghujam hati karena ada dalilnya dan benar kaidahnya dan bagus kalimatnya. Maka sebagian dari orang tanpa gengsi, dia kemudian memuji Ustadz ini, Masya Allah, ini Ustadz ini Masya Allah, alim ini Masya Allah, kiai ini Masya Allah, ajib. Tapi ada pula orang yang memusuhinya, walaupun kalbunya mengakui akan keilmuannya, akan kebenarannya, tidak mau mengakui secara lisan lidah. Bilang, Ustaz apaan tuh? Paling dia suka ngafirin. Paling Ustaz Wahabi itu. Dah gitu doang bisanya. Tapi secara lisanul hal, yaitu keadaan dirinya, kelakuannya, gesture tubuhnya, body language-nya, itu menunjukkan bahwasanya dia nggak bisa kabur dari sikap menghormati ustadz yang dibenci ini. Artinya bagaimana tingkahnya menunjukkan dia masih hormat sebenarnya sama orang alim berilmu karena ilmunya benar. Dan itu betapa banyaknya ya kan. Maka kadang kalau misalnya kita nggak ada salah, kita hanya menawarkan ilmu, ada orang nggak suka, biarkan nggak suka dari lisannya. Biarkan dia menampakkan emosi karena mungkin ritualnya dibid'ahkan. Tapi suatu saat akan ada pada sikapnya mengakui benar-benar dan memuji walaupun tidak dengan lidah. Bisa. Ya. Jadi ahli ilmu itu menjadi sasaran pujian. Setiap nama mereka disebut, manusia biasa memujinya. Masya Allah, fulan hafalannya bagus. Fulan penyampaian Masya Allah. Melalui fulan banyak orang hijrah. Ini dipuji oleh manusia. Ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini adalah yang disebut rafu'ud darajah fi dunya. Pengangkatan derajat orang berilmu di dunia. Selama pujian-pujian tersebut tidak membuatnya terperdaya. Tidak membuatnya terperdaya sehingga cinta popularitas dan jadi caper sama umat. Apalagi capernya sama orang-orang kaya. Enggak membuat seperti itu. Tapi dia biarkan pujian-pujian tersebut, bahkan dinasihati agar tidak memujinya. Tapi bagaimanapun juga orang kalau berilmu dipuji. Dan ketika ilmunya tersebut terefleksikan di perbuatannya dan sikapnya, maka orang-orang akan melihat kok, bagus ini Ustaz. Ilmu dengan amal sinkron. Orang puji, orang kemudian ikut kajiannya, orang kemudian mau mendengar kalimatnya. Ini adalah pengangkatan derajat mereka di dunia. Adapun di akhirat, kalau ternyata Allah kemudian menerima amal orang alim ini, derajat mereka diangkat sesuai dengan dakwah kepada Allah dan amal dari ilmu yang mereka miliki. Akan dilihat oleh Allah di akhirat. Kemudian kata Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, sesungguhnya seorang hamba yang sebenarnya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar basirah. Hamba yang hakiki adalah dia yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan dasar basirah, yaitu ilmu dan keyakinan akan ilmu yang dia dasarkan untuk amalannya, dan jelas baginya kebenaran. Itu baru hamba yang hakiki. Adapun sebaliknya, kalau misalnya hamba tersebut, ini perkataan hamba tersebut sebaliknya, ia semangat beribadah, tetapi tidak di atas basirah, tidak di atas basirah, tidak di atas ilmu, tidak di atas keyakinan akan dalil,
Dan tidak jelas baginya kebenaran karena cuma bertaklid buta pada gurunya. Tidak pernah didengungkan di telinganya dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Bahkan ketika dihamparkan kepada dalil-dalil yang berlawanan dengan kebiasaannya, dia seperti orang kesurupan. Gak suka. Padahal jelas di depannya kebenaran. Yang selama ini dia ritualkan ternyata tidak di atas kebenaran. Sayangnya hal tersebut sudah berlarut sepanjang hidupnya dia amalkan. Mau ditinggalkan udah kebiasaan. Mau tidak diamalkan gak enak sama tetangga. Mau dia katakan katakan haram atau bid'ah, entar gak diundang lagi saya. Ini ketakutan akan apa? Ketakutan akan dunia. Berarti selama ini ilmu atau amalnya bukan atas dasar ilmu, melainkan atas dasar dunia, kebelakaan, kekosongan dunia, bukan untuk akhirat. Ini efek dari apa? Tidak pakai ilmu akan berefek ke depannya. Maka kalau beramal atas dasar basirah, berdakwah atas dasar ilmu, maka sesuai dengan jalannya Nabi, bahkan jalannya semua Nabi. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalan saya. Ad'u ila Allah ala basirah, saya mengajak, ini jalanku, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini jalanku, ini jalan saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ad'u ila Allahi ala basirah. Kami ini, dan terutama Nabi SAW, mengajak kepada Allah di atas basirah, ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah itu wajib seruannya kembali kepada Allah. Ad'u ila Allah. Maka dalam dakwah kita, dakwah tauhid, kiblatkan seluruh hati manusia kepada Allah. Jangan corongkan hati kepada ketokohan kita. Jangan buat orang-orang itu berfanatik pada kita sebagai dai, enggak boleh. Tapi biarkan mereka memilih jalan Allah Ta'ala. Dan jadikan dengan penyampaian kita biiznillah, ketika mereka beribadah, semua dari kita beribadah untuk Allah, bukan sebatas gak enakan sama ustaz. Tapi ibadah ini untuk Allah, karena kita ini nyari pahala bukan dari ustaz. Siapa di antara kita yang nyari pahala dari Pak Ustaz? Gak ada. Ustaz gak punya pahala. Bahkan ustaz sendiri pun butuh pahala Allah. Kalau tahu gitu, berarti ibadah kita harusnya lillahi ta'ala. Dan bagaimana supaya bisa lillahi ta'ala? Cari ilmu tentang Allah dan agamanya. Bagaimana cari ilmu tentang Allah dan agamanya? Lihat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pemahaman ulama yang paling kenal dengan Al-Quran dan Sunnah itu salafus saleh. Gitu caranya. Bukan sebatas yang penting saya ini guru kalian. Kalian melanggar saya, gak usah ngaji sama saya. Lah kalau misalnya saya ngomong salah, ya salah. Ala basir ad'u ila Allah, bukan ila nafsi, bukan. Apa peduli antum terhadap seorang dai kemudian kalau misalnya antum ikut dengannya? Apa peduli antum? Kita ini belajar bukan untuk berfanatik sama sekali. Nggak boleh seperti itu. Kalaupun berfanatik, fanatiklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa yang ada di Al-Quran Sunnah dan apa yang pemahaman salaf, kita fanatik di situ, udah kelas. Adapun yang menyelisihi terang-terangan Al-Quran Sunnah atau menyelisihi salaf saleh, maka kelas kita berusaha tinggalkan. Begitu. Apapun berfanatik kepada person tertentu, apalagi yang masih hidup, lah. Makanya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, ya, suatu ketika keluar dari rumah. Beliau keluar dari rumah nih. Beberapa dari tabi'in kemudian ngikuti beliau.
jalan di samping beliau. Contoh ibarat apa? Ada ustaz keluar atau ulama besar keluar dari rumahnya, jalan, kemudian tiba-tiba ada beberapa tabi'in. Tabi'in di sini pengikut, fans, follower di Facebook ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud ketika itu bilang apa? Indakum hajah, kalian punya hajat, ada kebutuhan, kok tiba-tiba kok malah di samping saya? Ada sesuatu yang ingin kalian katakan atau minta apa? Enggak ya Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kami cuma pengen jalan bareng engkau. Apa kata beliau? Pulang kalian. Pulang kalian, kata Abdullah bin Mas'ud. Pergi kalian. Ya. Sesungguhnya fa innaha irji, atau pergi kalian. Fa innaha, apa lafalnya dari Ibnu Mas'ud? Anda sendiri tidak ingat, tapi sedikit-sedikit ingat. Fa innaha fitnatun lil matbu', dhillatun litabi'. Pulang kalian semua, enggak usah ikutin saya kayak gini. Sesungguhnya hal yang seperti ini adalah fitnah bagi orang yang diikuti dan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Apa maksud dari beliau, ikhwan? Kalau misalnya kita berfanatik pada dai tertentu atau ustaz tertentu, mungkin kita cinta pada dia, tapi fanatisme kita akan menjadi fitnah bagi sang ustaz atau ulama, dan bisa menjadi kehinaan bagi diri kita. Di antara bentuk kehinaan orang yang fanatik adalah dia menjadikan selain Allah dia menjadikan kalimat selain kalimat Allah dan Rasulnya sebagai kalimat yang maksum, yang terjaga, tidak pernah salah. Ini cukup sebagai kehinaan untuk orang yang fanatik. Melainkan kalau misalnya kita nuntut ilmu kepada seorang da'i atau ustaz atau ulama, kita ambil yang terbaik, kita doakan yang terbaik, dan kalau ada salah, kita maklumi kalau memang ustaz ini mengajarkan sunnah. Namun kita tidak boleh mengatakan yang salah itu adalah benar. Tidak boleh. Ya. Harus di atas ilmu dalam belajar, sehingga ketika beramal di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kemudian jemaah sekalian, dikatakan oleh Al-Ustaz Hafizullah, seseorang yang bersuci atau berwudu dan ia mengetahui bahwa ia berada di atas cara bersuci yang sesuai dengan syariat, karena dia punya ilmunya, dia pernah baca dalilnya, dia pernah baca penjelasannya, dia jadi berwudu di atas ilmu. Dia tahu istinsyak namanya, dia tahu istinthar namanya, dia tahu kumur-kumur itu madmadah bahasa Arabnya, dia tahu dalilnya pernah dalam hadis Zaid, juga hadis Utsman, juga hadis Abu Hurairah dan hadis-hadis lainnya, hadis Ali dan seterusnya dari hadis-hadis Nabi SAW tentang tata cara wudu. Tiga kali ada sunnahnya. Dia tahu kemudian batasan kepala yang mana, bahkan dia tahu masalah khilafiyah dalam masalah ini. Cuman dia mencari mana yang paling dekat dengan sunnah, dia kemudian melakukannya. Kemudian sampai kakinya, ketika dia membasuh kakinya, dia mengingat hadis Nabi SAW, wailul lil aqabi minan nar. Hati-hati, neraka itu bagian tumit yang tidak terbasuh oleh air. Ingat hadis itu dia pas lagi wudu misalnya. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang berwudu hanya karena melihat tata cara ayah dan ibunya berwudu, cuman bertaklid buta sama ayah dan ibunya? Atau bahkan mungkin lebih buruk lagi, dia cuman ikut-ikutan teman SD-nya doang. Dulu gimana cara berwudu, dulu gimana anak-anak SD berwudu pas lagi bulan Ramadan, lamanya dikumur-kumur. Pas bulan Ramadan, pas kumur-kumur, lama nggak balik-balik airnya. Kemana tuh air perginya tuh? Ya. Kemudian pas waktu SD dulu, air keran ngalir, masya Allah kayak apa? Ya, sampai tua tuh ada yang kayak gitu orang. Sampai tua ada yang kayak gitu, nggak mikir kalau misalnya nggak boleh mubazir dalam hal masalah ini. Sampai tua kayak ikut, karena nggak di atas ilmu. Hanya melihat dari apa? Kebiasaan teman, kebiasaan orang lain.
Cuma lihat dari situ. Ya. Kemudian kan kadang-kadang ini ya kan, ketika basuh kaki, gini-giniin kaki doang, kayak lagi gocek. Ya, enggak semuanya kena tuh. Enggak di atas ilmu, enggak di atas ilmu yang seperti ini. Beda dengan siapapun, bahkan orang awam. Ini yang membedakan jemaah sekalian. Kadang-kadang kita ini merasa saya kan udah tua. Saya udah tua. Saya kan muridnya Kiai Fulan. Tapi kalau wudu nggak becus, nggak benar wudunya. Padahal udah belajar fikih, tapi nggak benar. Kemudian datang seorang mungkin jenggotan atau cingkrangan, wudu dengan tenang, dan ketika wudu betul-betul sesuai sunnah. Beda auranya jemaah sekalian. Atau iya, ada yang giat sekali, giat banget wudunya, sampai setiap dari gerakan wudu selalu terbacakan doa-doa bid'ah. Setiap bacaan, setiap ini ada doa-doa bid'ahnya. Namun ada ahlu sunnah kemudian berwudu sederhana sesuai sunnah, simple, tidak ada doa-doa bid'ah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik yang ahlu sunnah. Walaupun ahlu sunnah ini dia awam, tapi untuk masalah wudu dia ngerti. Dibandingkan dengan ahlul bid'ah, walaupun dia gembongnya. Jadi ibrahnya di sini jemaah sekalian, bukan dia ustadz atau awam, bukan dia kiai atau orang abangan. Ibrahnya sesuai sunnah atau enggak, itu ibrahnya. Apalah artinya jabatan kita di mata masyarakat, apalah artinya keustadzan kita kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat. Karena betapa adanya seseorang diangkat derajatnya bukan karena siapa keluarganya, bin siapa, anaknya siapa, belajar di mana, bukan dari itu. Betapa banyaknya adanya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena apa? Dia beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu yang terpenting. Patrikan seperti itu jemaah sekalian. Agar mindset kita itu enggak fanatik, enggak konslet, enggak salah arah. Ini orang benar apa enggak? Yang penting itu dulu. Bukan dia hitam atau putih, bukan dia keturunan mana, bukan dia lulusan mana. Benar enggak kalamnya, sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini baru ilmu yang benar, ini baru hamba yang hakiki. Maka kita lihat manakah yang lebih sempurna dalam melakukan ibadah di antara kedua orang tadi. Ibadah wudu sesuai dengan syariat dengan ibadah wudu hanya mengikuti tata cara ibu atau ayahnya berwudu, yang mana itu banyak kesalahan. Misalnya seseorang yang bersuci karena ia mengetahui bahwa Allah memerintahkannya untuk bersuci dan apa yang ia lakukan merupakan cara bersuci Nabi SAW, lalu ia bersuci karena mengerjakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ataukah seorang yang bersuci atas dasar adat kebiasaan? Tentu yang sesuai ilmu. Jawabannya tidak diragukan lagi, bahwa orang pertamalah yang berilmu lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah atas dasar ilmu. Samakah kedua orang tadi? Sekalipun keduanya melakukan hal yang sama, akan tetapi orang yang pertama melakukannya berdasarkan ilmu dan dengan berharap kepada Allah serta rasa takut kepada akhirat dan menyadari bahwa dirinya sedang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ada orang misal selawatan tapi sambil joget-joget, dan mengklaim bahwa ini adalah cinta Rasul versinya, selawatan sambil joget-joget. Kita tanya, apa dasar ilmu sampean kok bisa kayak gitu cara selawatannya? Ada yang memblending, mix antara selawat dan disco. Ada nggak sekarang? Ada, Pak. Takbiran dengan disco. Kira-kira ini penghinaan, penistaan atau pemuliaan terhadap Allah? Ini penistaan agama. Oke, bagaimana? Coba sekarang bayangkan.
Abu Bakar, ya, dermawan, sahabat Nabi yang terbaik. Kemudian Umar, gagah, karakternya kuat. Uthman, seorang yang lembut kalbunya. Ali, seorang yang mulia di sisi Allah. Kemudian berempat itu ngumpul-ngumpul selawatan kepada Nabi sambil joget-joget. Masuk akal enggak itu kira-kira? Dan mereka generasi terbaik, dan mereka ahli ibadah terbaik. Ada kemudian di suatu masa kelak selawatan sambil joget-jogetan. Namanya sama, Pak Abu Bakar. Ini ada Pak Umar di sini. Ini ada Pak Ali di sini. Ini ada Pak Utsman di sini. Tapi cara selawatannya joget-joget. Terbaik enggak ke benak? Ketika dikatakan, Pak, jangan kayak gitu cara selawatan, jangan pakai disco, jangan joget-joget kayak gitu, atau nari-nari, atau tarian-tarian muter-muter gitu. Kebayang gak Abu Bakar nari muter-muter sampai pusing kayak gitu? Mana contohnya dari salaf kita? Langsung kemudian kalau kita gituin, Wahabi loh, selesai urusan kalau udah kayak gitu dah. Selesai urusan. Ini gak tahu definisi Wahabi itu apa. Apa jangan-jangan Abu Bakar, Utsman, Ali dan seterusnya itu Wahabi semua karena nggak melakukan itu? Ini nggak di atas ilmu. Ilmu dari mana hal seperti ini? Ritual-ritual seperti dari mana ilmunya? Ilmu laduni. Atau ini adalah ilmu homemade, buatan dari produk rekayasa masing-masing dari golongan. Kalau kayak gini nanti semua orang punya tata cara sendiri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka hati-hati jemaah sekalian. Ini ibadah harus pakai ilmu. Enggak semaunya, enggak sembarangan. Karena ibadah kita akan ditanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapat ritual seperti ini? Maka orang-orang yang mengikuti ini akan merujuk kepada gurunya. Ya Allah, dari Ustadz Fulan saya diajarin tata cara selawat sambil jaipongan. Ya Allah, saya selawatan sambil bikin album musik. Kemudian disetel di masjid. Masjid itu masjid. Rumah Allah. Rumah Allah. Tapi ini zikir, selawatan. Maulana. Ya. Dan seterusnya lah, apalah pokoknya seperti itu. Disiarkan ini salah syiar Islam. Pertanyaannya, kalau Rasulullah datang, misalnya ya, kira-kira Rasulullah mengingkari atau ikutan selawat seperti itu? Dengan udah suaranya suara perempuan, pakai instrumental yang membuat orang terkesima dengannya bukan karena zikirnya, tapi karena instrumentalnya. Apa hujahnya, apa dalilnya kok hal kayak gitu dilakukan? Mereka nggak punya hujah kecuali apa? Ini kan selawat. Iya, selawat. Oke, sekarang bikinlah selawat pakai gaya death metal atau black metal atau greencore. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ayo coba. Instrumen drum, bass, gitar, vokalisnya growling. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sak. Oh, itu enggak boleh, Ustaz. Itu enggak ada dalam agama kita. Begitu pula dengan pop. Apa bedanya? Beda, Ustaz, kok itu kasar, ini kan lembut. Enggak ada, sama semua. Kalau emang kalian pakai pop atau lagu-lagu kejawen kemudian diselawatkan, ya boleh dong, metal juga ikut. Atau emo lah mendingan, teriak-teriak. Boleh dong. Kenapa nggak boleh? Enggak, Ustaz. Itu mereka anak-anak nakal. Kalian juga nakal. Apa nakalnya kita, Ustaz? Nakalnya adalah kalian membuat perkara yang tidak ada dalam agama, dibuat-buat. Ini anak nakal. Allah Ta'ala nyuruh, ikutilah Rasul. Nabi SAW melarang, jangan bikin yang baru, yang nggak ada dalam agama. Nggak terima Allah. Kalian bikin ini namanya anak nakal. Tapi kan ini kerjaannya Ustadz Fulan. Ya Ustadz nakal, Kiai Fulan sama nakalnya.
Karena memproduksi. Jadi nanti ada, kalau dulu ada production house, ini bid'ah production house. Dan lucunya itu sebagian pesantren jadi bid'ah production house. Wiritan dibuat sendiri sama gurunya. Enggak ada dasarnya, buat. Pokoknya setelah sholat harus pakai wiritan ini 20 kali, 50 kali, sekian kali. Mau kaya, baca ini 1000 kali. Dari mana ketentuan seperti itu? Ini dia kalau enggak pakai ilmu, Pak. Kalau enggak pakai ilmu, pakemnya enggak ada. Ikut fulan, beda-beda kalau nggak pakai ilmu. Coba dipakein pakai ilmu, mana dalilnya? Al-Quran Sunnah, mana dalilnya ada? Mana dalilnya pemahaman salaf ada nggak? Nggak ada, ya udah nggak pakai ilmu berarti. Kan selesai, gampang itu. Kan selesai. Kemudian jemaah sekalian, bisa jadi dua orang hamba yang mengerjakan suatu salat dengan kaifiyah atau tata cara sama persis tata caranya. Sama, namun ganjaran yang diperoleh oleh kedua orang tersebut berbeda ganjarannya. Sama tata caranya, rakaatnya sama, bahkan sampingan, dempetan, rapetan, tapi kok ganjarannya bisa berbeda. Hal ini bisa disebabkan oleh satu, tingkat keikhlasan yang berbeda. Dua, tingkat keilmuan yang berbeda. Ya, dua orang nih sampingan, bukan orang, misal jemaah banyak nih kan rapat sholat, misalnya ada sekitar 100 orang nih sholat nih. Oke, kita pick dua, kita ambil dua, ya. Dan duanya di belakang imam. Oh, di belakang imam di situ ya berarti ya. Di situ belakang imam. Kita ambil dua sampel, dua orang nih, misalnya. Sama-sama sholat isya nanti, 4-4, sama-sama ikutin imam. Imam takbir, dia pun takbir juga. Mereka berdua, imam salam, mereka berdua pun salam. Sama, apa bedanya? Ya baju doang beda, cuman gerakannya sama. Tapi ternyata salah satunya itu jauh lebih tinggi pahalanya. Dan mungkin saja yang satunya itu malah nggak ada pahalanya. Ditinjau dari mana? Boleh jadi dari keikhlasan. Oke, sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Tidak ada dari dua orang ini yang riya. A ikhlas, B ikhlas. Enggak mencari ridho siapapun, hanya mencari ridho Allah. Dua-duanya sama. Tapi ternyata yang satunya enggak paham bahasa Arab, enggak paham tafsir, enggak paham. Hanya bisa dengar lantunan Al-Quran dan buta akan makna. Oh, yang penting ini Al-Quran, nah gitu dah. Dah patokin gitu aja dia. Satu. Yang B, dia paham bahasa Arab, paham tafsir dari ayat yang dibaca oleh imam, dan dia tadabburi dalam salatnya. Jauh sekali jemaah sekalian. Sama-sama ikhlas, sama-sama berpahala. Tapi yang berilmu ini karena dia fungsikan ilmunya ketika mendengar ayat-ayat Allah dan ketika dia membaca zikir-zikir dalam salat, maka jauh melampaui apa? Melampaui kebaikan dari orang yang pertama yang tidak punya ilmu terhadap bacaan Al-Quran dan zikir. Makanya jemaah sekalian, di antara kajian rutin yang perlu ada dan kalau bisa dipupuk di banyak tempat di Indonesia ini, memahami zikir pagi petang, memahami zikir salat, zikir dalam salat, bacaan dalam salat. Itu penting itu. Karena kadang-kadang kita at-tahiyatu lillahi wassalatu dan seterusnya. Kemudian kita membaca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, udah sebagai bacaan saja. Kita baca doa sebelum Al-Fatihah, di antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, enggak ngerti maknanya. Imam kemudian baca misal doa kunut, enggak ngerti artinya. Atau kajian tafsir sehingga kita paham makna ayat atau bahasa Arab dan seterusnya. Jadi ilmu ini bisa mengembangkan pahala dan membuat seseorang itu makin dalam salatnya karena ilmu, selain ikhlas sebelumnya. Begitu jemaah sekalian. Atau bisa jadi dua orang di belakang imam, dua-duanya sama-sama berilmu, dua-duanya sama-sama ustaz. Sama-sama berilmu, sama-sama ustaz. Sama-sama paham tentang ayat yang dibaca oleh imam, sama-sama paham tentang zikir yang dibaca dalam salat. Tapi ustaz satunya dia mengkhusyukkan salatnya, ya karena saya kan ustad, nggak enak dong saya nggak kelihatan khusyuk, ntar kan jemaah ngeliatin.
Ria, memperbagus salatnya demi manusia. Yang satunya nggak peduli dengan manusia, nggak peduli dengan pandangan manusia. Terserah mereka mau memandang apa. Saya salat aja. Beda pahalanya walau sama-sama punya ilmu. Maka betul di sini katakan sebab ganjaran pahala jauh melampaui. Di antara pertama, tingkat keikhlasan yang berbeda. Kedua, tingkat keilmuan yang berbeda. Maka teman-teman sekalian jemaah rahimakumullah, kalau betul kita pengen meningkatkan ganjaran pahala dalam salat kita, ikhlas yang betul-betul ikhlas. Enggak usah mikirin siapa-siapa, enggak usah mikirin pandangan orang, ya. Dan yang kedua, ayo kita menuntut ilmu. Mulai dari Allahu Akbar artinya apa? Sampai takbir, sampai salam, assalamualaikum warahmatullah. Sampai doa-doa yang di dalam salat dan zikir-zikirnya. Ikhlas ya, ikhlas dan berilmu. Dan jangan sok ikhlas atau jangan ya sok kelihatan ikhlas padahal enggak. Dihikayatkan ada seorang orang Arab zaman dulu. Di masjid datang dia salat, Allahu Akbar. Salatnya itu seperti simbol kekhusyuan. Seolah tidak ada orang yang lebih khusyuk darinya. Artinya raut wajahnya mungkin dikerut gini ya. Sebagian orang yang duduk di samping-samping nih bisik-bisik, Masya Allah, fulan, Masya Allah, Masya Allah, fulan, Masya Allah, salatnya khusyuk banget, Masya Allah, ajib. Membicarakan positif, karena dia bisa menjadi artis dalam masalah ini. Wah, Masya Allah, ya. Dan pujian mereka di balik itu terdengar oleh si fulan yang lagi salat, ya. Terdengar nih, gimana perasaan antum? Antum lagi salat khusyuk, ada yang lagi bisikin bicarain antum, sayup-sayup terdengar, Masya Allah salatnya fulan, Masya Allah ajib salatnya fulan. Salatnya ya Allah tenang banget kayaknya, indah banget dilihat, ini baru ustadz nih. Enggak kayak ustadz fulan, salat kayak keberatan jenggot, ya. Ini baru nih, bagus nih. Terdengar. Fulan ini kemudian setelah salat, dia datangin orang yang membicarakan dia tadi. Apa yang dia bilang? Wa ma'ahadha anni sha'im. Tahu enggak? Selain itu saya itu puasa loh. Gimana ikhwan? Jadi ya dari awal pengen apa? Pengen dipuji. Ada orang kayak gini. Berarti enggak ikhlas. Di dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan suatu tema tentang khusyu'un nifaq. Kata sebagian salaf berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari khusyuknya orang munafik. Yaitu, ya Allah jangan sampai saya itu memiliki karakter khusyuk tapi khusyuknya orang munafik saya ini. Yaitu khusyuk dibuat-buat. Apa? Hah? Udah Isya. Baru aja kita mulai ini. Masya Allah udah Isya. Baik, kita lanjut ba'da Isya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi teman-teman sekalian ikhwan, dua orang hamba mengerjakan suatu salat dengan tata cara yang sama persis. Namun ganjaran yang diperoleh kedua orang tersebut berbeda. Kok bisa begitu? Karena pertama, tingkat keikhlasan yang berbeda. Kedua, tingkat keilmuan yang berbeda.
Jadi ada keikhlasan, ada keilmuan. Jadi tauhid ada dan ilmu juga ada. Dan ilmu yang dimaksud di sini mencakup ilmu tentang tata cara ibadah. Juga mencakup ilmu tentang pemaknaan hal-hal yang ada dalam ibadah tersebut. Kalau ilmu tentang tata cara ibadah, insyaallah salat semua sama. Gitu. Tahulah habis ruku' i'tidal, habis itu sujud, bangun, duduk di antara dua sujud, habis itu sujud lagi, itu sama tata caranya. Ada juga keilmuan yang lebih mendetail tentang tata cara. Contoh, takbiratul ihramnya Rasulullah kayak gimana? Ini kan detail nih. Dan mengangkat tangannya itu kayak gimana? Ya, detail. Telinga atau sini gitu. Kemudian sunnah kaki itu disejajarkan ke arah kiblat. Ya. Kakinya nih, jemarinya disejajarkan ke arah kiblat. Sunnah ketika ruku' mengembangkan jemari sembari bertumpu pada lutut, dikembangkan jarinya, sunnah. Ini tata cara yang lebih detail. Kalau seseorang melakukan itu karena ilmu, masya Allah gitu loh, bukan karena sebatas melihat orang. Begitu saja saat sujud, jemarinya rapat saat sujud. Kalau misalnya sepi nggak ada orang, dikembangkan tangannya. Tapi kalau ada jemaah lain jangan kayak gini, ntar yang lain nggak kebagian. Yang sholatnya rapat ya. Dan seterusnya dari ilmu detail tata cara sholat. Ada juga ilmu tentang pemaknaan, pendalaman hal-hal yang ada di dalam sholat atau dalam ibadah. Contoh dalam sholat, memaknai pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka dalam sanubari antum mengisahkan akan kemahabesaran Allah. Kemudian doa iftitah, atau sebagian mengatakan istiftah. Maknai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, atau doa iftitah lainnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Al-Fatihah, kemudian surat-surat setelah Al-Fatihah, ya, dimaknai, didalami betul-betul karena faham. Ini ada yang seperti ini, ya. Dan tidak semua orang bisa seperti ini, harus punya ilmunya. Caranya gimana? Belajar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sebab dengan ilmu seseorang akan beribadah kepada Allah berdasarkan basirah. Basirah itu adalah ilmu yang diterapkan, itu basirah, sehingga menjadi tajam, sehingga hatinya akan selalu terpaut dengan ibadah. Orang kalau misalnya beribadah dengan ilmu, begitu dalam ibadahnya, hatinya akan terikat dengannya. Ya, sebagaimana cinta seseorang ketika mendalam kepada kekasihnya, terikat pada kekasihnya. Baru sehari pergi ya, bininya nanya, bawel bibinya, bang di mana bang? Di sini. Gitu. Di mana? Di Cengkareng misalnya. Bukan kisah Ana ya, di Cengkareng. Sherlock dong bang. Loh, kamu mau kesini? Enggak, pengen tahu aja. Nih cek Sherlock lokasi Masjid Usutun Hasanah. Jangan bang yang live location aja bang, biar ketahuan tuh kemana suaminya. Ini nggak tahu, ini entah karena cinta atau memang posesif, wallahu alam. Tapi biasanya karena cinta. Sehari nggak ketemu sama pasangannya, rasanya kayak
sebulan, setahun, kangen banget. Itu cinta tuh. Kira-kira kalau kita gimana? Berapa jam nggak sholat, kangen nggak sama masjid? Kangen. Berarti ada cinta. Selama pandemi nggak pernah ke majelis ilmu, kangen nggak ke majelis ilmu? Kangen. Berarti ada cinta di situ. Sehari aja nggak dengar kajian, hambar rasa hati ini, pengen dengar kajian. Berarti ada cinta di sini. Maka semakin dalam kita beramal, semakin mensanubarikan amalan tersebut, semakin kita terikat dengannya. Yang rajin baca Quran, biarpun suaranya qadarullah wa masyafa'ala, ya, tapi karena dia rajin baca Quran, rajin buka mushaf, dikit-dikit apa? Buka mushaf. Iya gitu. Ya. Itu yang namanya apa? Terpaut dengan cinta terhadap suatu hal yang biasa dia lakukan. Itu kalau dengan ilmu lebih-lebih tuh. Dan hatinya pun akan diterangi dengan ibadah itu hingga ia melakukannya berdasarkan hal itu dan menganggap hal itu sebagai ibadah dan bukan sebagai adat atau kebiasaan semata. Ada orang makan tanpa niatan, saya niat sih bermakan doang. Nasi, sate. Tadi anak siang dapat makanan enak, Pak. Nasi, ini makanya tadi anak sebut sate karena tadi kasih sate ya, jadi masih kecantol ya. Nasi, sop iga, sate kambing. Tadi siang tuh. Makanya anak semangat sekarang. Panas karena mbak habis makan kambing ya. Ditambah sate ayam. Tapi anak nggak makan sate ayam. Kebanyakan binatang yang anak makan ya. Makan itu. Makan biasa, nggak ada niatan. Ada pahala nggak? Nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya makan ini dengan niatan saya makan supaya saya fit nanti buat kajian atau ikuti kajian, jadi saya harus makan biar nggak kelaparan pas saat kajian, takutnya suara perut saya nanti menyaingi suara ustadz. Nah, maka ini ibadah karena dia ada niatan bagus. Asal jangan kebanyakan makannya. Karena itu berefek pas kajian dia akhirnya ngangguk-ngangguk, terlalu mengerti, jadi ngangguk terus ya. Kayak gitu. Ibadah beda dengan orang yang makan sebatas makan. Bahkan sampai minum. Kalau minum ini diniatkan untuk menyegarkan tubuh kembali supaya bisa beribadah dengan baik, Masya Allah, bagus. Kalau niatan begitu. Jadi antara ibadat, antara adat. Ada ibadat, ada adat. Jadikanlah sesuatu yang biasanya adat oleh orang dijadikan ibadat. Nilainya jadi ibadat. Jangan sampai sesuatu yang nilainya ibadat kemudian dijadikan adat sehingga bukan ibadat lagi nilainya, tapi nilai kebiasaan belaka. Ya. Cuman kebiasaan. Iya sih ada nilai ibadahnya, tapi hilang atau ya standar aja. Sebagian dari kaum muslimin ke masjid, alhamdulillah bagus. Tetapi sebagian dari yang ke masjid hanya menjadikannya sebagai tradisi semata. Udah adat aja. Gak enak kalau nggak masjid, nggak ke masjid. Nggak maksud ibadah, nggak maksud niatin lillahi ta'ala, nggak. Udah yang penting masjid aja. Yang penting rutin ritual gitu. Nggak nilaikan sebagai ibadah, niatkan sebagai ibadah. Minta ridho Allah di situ. Maka dengan itu satu langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Begitu, ikhwas sekalian. Oleh karena itu, apabila seseorang mengerjakan salat berdasarkan sikap ini, yaitu ikhlas dan ilmu, maka ia termasuk orang yang dijamin termasuk dalam apa yang diterangkan oleh Allah bahwa salat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Ini muskilah. Kata Allah Ta'ala,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Tapi kok masih salat? Udah salat, ahli salat, tapi kok masih kayak gitu? Pertama kita jawab, emang manusia begitu. Satu, wajar. Manusia pasti salah. Satu. Kedua, ada kesalahan. Ada yang salah pada salat orang ini. Mungkin salah niat, mungkin salah amalan, mungkin salah lafal, dan salah-salah lainnya dalam salat. Mungkin. Maka salatnya dia tidak mencerminkan kebaikan di kesehariannya. Begitu. Sama, bukan masalah saja. Apakah dia bermanhaj salaf? Iya. Tapi kalau dagang, bohong. Bisa? Mungkin. Maka yang seperti ini berarti belajarnya belum 100% bermanfaat. Belum mencegah. Belajarnya belum mencegah dari keburukan. Dan itulah kita, teman-teman sekalian. Kalau kita mau ngaca, kita ini jauh dari kalangan salaf. Kualitas belajar dan amalnya jauh. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, berikan kita panjang umur dalam ketaatan dan istiqamah. Jangan minta cepat-cepat mati. Itu dilarang oleh Nabi SAW. La yatamannayanna ahadukum bil maut. Jangan seorang dari kalian, kata Nabi SAW, jangan seorang dari kalian berangan-angan cepat mati. Jangan. Tapi Ustaz, ini kan dunia tempat yang jelek. Betul. Tapi dunia kalau antum rengkuh untuk menggapai akhirat yang tinggi, itu bagus. Udah gitu jangan kepedean pengen cepat-cepat wafat. Merasa amalnya banyak dah. Masih sedikit amal kita. Dari yang sedikit gitu, kita tidak tahu mana yang diterima, mana yang ditolak. Ini mengkhawatirkan. Maka minta sama Allah umur yang panjang, pertolongan untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk bertaubat. Saya yakin kalau misalnya di antara kita melihat lembaran hari-harinya, tolong catat di benak masing-masing dosa apa yang setiap hari kita lakukan. Bersihkan hati, dosa apa? Tulis di list. Malu kita. Nah, ini tiap hari ini kayak gini saya. Mana yang sudah ditaubatkan? Malu kita dengar pertanyaan itu. Mana? Belum semuanya. Kapan mau tobat? Insya Allah besok. Besok masih ada enggak? Enggak tahu saya. Kalau enggak ada gimana? Repot urusannya. Ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, perlu kita senantiasa menuntut ilmu syar'i, baik secara online, kalau bisa offline alhamdulillah. Dan banyak-banyaklah kita berkawan dengan orang-orang saleh atau yang mengingatkan kita akan ilmu atau nasihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah pagi, siang, sore, malam, setiap waktu. Yang mana orang-orang ini mencari ridha Allah. Kalau kita punya beberapa teman seperti itu, jangan berpaling dari mereka. Tetap stay kontak dengan mereka, keep in touch dengan mereka. Jangan menjauh dari mereka. Tapi Ustaz, fulan ini punya kekurangan. Apa kekurangannya? Ya kadang lidahnya gak enak. Tahan. Lidah gak enak, tahan. Iya,
Dia saleh sih, cuman kadang lidahnya kayak gitu. Tahan, sabar antum, sabar. Mungkin karakternya, sabar aja. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang mukmin yang, atau seorang mukmin yang bergaul dengan orang-orang dan sabar terhadap adzahum, terhadap cercaan mereka, keburukan mereka, tingkah mereka, sabar, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabaran dengan ujian dari orang. Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, jadi wajib sabar. Bahkan tadi malam alhamdulillah ketika ana membuka paket yang isi kitab-kitabnya Ustaz Firanda dan kami dihadiahkan oleh beliau, semoga Allah mengganjarnya dengan kebaikan dunia akhirat. Ana buka kitab Syarah Adabul Jami', Syarah Al-Kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram jilid pertama. Ana buka secara acak. Ada kemudian secara acak itu ana baca secara acak masalah hak-hak tetangga. Di antara hak tetangga, ditulis itu ada berapa poin. Di antara hak tetangga yang harus kita tunaikan adalah bersabar atas gangguan tetangga. Bersabarnya kita atas gangguan tetangga itu adalah haknya dia. Masya Allah, paham gak maksudnya? Misalnya tetangga ini nyetel dangdut keras-keras, kita nggak suka. Kita sukanya jazz, sama aja ini. Dangdut ya, kita nggak suka, nggak bagus itu. Keras, bassnya itu bentotan bassnya tungguh sampai nampol hati. Wah, berisik banget. Sabar. Jangan dibalas sama petasan. Ya, sabar. Nanti kita obrolin pas udah kelar tuh dangdut. Atau kita kasih hadiah, kita obrolin. Itu di antara haknya tetangga, bayangkan. Jadi, ya tentu hak tetangga jangan kita zalimi mereka dengan suara, dengan apa dan seterusnya. Iya, betul. Tapi juga di antara hak tetangga adalah kita sabar. Jadi tetangga kita berhak mendapatkan kesabaran kita atas gangguannya dia, gitu. Masya Allah. Siapa di antara kita yang punya tetangga ngeselin? Insya Allah rata-rata adalah daftar tetangga yang nyebelin, misalnya. Nyebelinnya karena apa? Ada yang karena suara lagunya kenceng. Ada yang suara knalpotnya Masya Allah kenceng. Ada yang memang tuh tetangga itu namam, penggadu domba. Atau suka kemana-mana dan suka ngobrolin diri kita, ngejelek-jelekin kita di belakang, di depan muka manis, di belakang muka iblis. Tapi sabar, itu hak dia yang harus didapatkan dari kita, sabar. Kalau mau nasihatin silahkan, jangan dibalas dengan hal yang lebih buruk, jangan, atau yang sama, jangan. Sabar. Ya. Bergaul dengan orang, terutama orang-orang yang dekat pada Allah walaupun punya kekurangan, penting jemaah sekalian di zaman sekarang. Agar apa? Agar kita memiliki kekuatan untuk tetap kembali ke ilmu syar'i. Tapi ingat, yang benar-benar mengingatkan kita akan agama Allah, akan akhirat dengan segala kekurangan dia. Kalau cuman dia yang ngingetin kita kepada dunia aja, dagangan terus ngingetin pada, jangan deketin. Nanti tertular kita dunia terus. Ya. Jadi bertemanlah dengan orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengajak kita kepadanya, mengajak kita beramal walaupun dia pedagang. Bahkan pedagang cilok sekalipun, kalau dia saleh deketin, beli dagangannya sebagai support untuk dia, motivasi buat dia. Oh, teman ngaji saya membeli dagangan saya. Kan lebih enak jemaah. Lebih suka mana? Beli dagangan teman ngaji atau dagangan orang yang tidak kita kenal? Harusnya dagangan teman ngaji. Harusnya. Iya, kenapa? Karena ada common sense di sini, sama-sama ngaji. Begitu juga dia baiknya membeli dari kita kalau dia butuh barang yang ada pada kita. Begitu jemaah sekalian. Maka persahabatan
kedekatan dengan teman-teman yang sudah ngaji, itu di antara sebab kita bisa istiqomah untuk menuntut ilmu syar'i. Cari deh yang cocok siapa. Tapi ketiga, kedekatan dengan teman-teman ini menjadikan kita berkelompok, menjadikan kita hizbi. Yaitu bahwasanya kelompok kita saja. Golongan lain dari teman-teman ngaji enggak, mereka bukan golongan kita, maka ini hati-hati. Jangan seperti itu. Ya. Dari pesan ana untuk teman-teman terutama di Cengkareng, bahwa saya dakwah sunnah baik di Cengkareng atau lainnya harus kita kuatkan dimanapun dia berada. Baik di sana apapun di sini atau di situ dan seterusnya. Selama itu dakwah sunnah, mungkin dekat dengan rumah antum, sokong, bantu. Minimal kalau nggak bisa bantu dana atau tenaga, bantu hadir. Supaya sama-sama baik itu kajian semuanya insyaallah ta'ala. Begitu. Supaya semua ikhwan pada istiqamah, tidak menjadi hizbiyah. Semuanya baik-baik aja insyaallah. Ya begitu teman-teman sekalian. Karena waktu sudah menjelang pukul 8, maka ana cukupkan insyaallah untuk momentum kali ini. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih untuk seluruh jajaran kabinet DKM dan juga rekan-rekan yang berkontribusi di kajian ini, bapak-bapak sekalian, ummahat dan semua yang berpartisipasi di sini. Barakallahu fi juhudikum wa fi ulumikum wa fi a'malikum wa fi usratikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.